Satu kerinduan hati kami Tuhan, supaya kami terus dicurahkan oleh kuasa-Mu. Karena kami sadar dan tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tetapi karena Engkau dan bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya Tuhan, pagi ini kami mau menyediakan hati kami. Berfirmanlah kepada kami, jamah hati kami. Supaya orang-orang yang lemah hari ini dikuatkan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan oleh kuasa firman-Mu yang berbeban berat Tuhan kasih kelegaan. Urapi hamba-Mu pagi ini dalam penyampaian firman-Mu. Bahkan setiap kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang pertama dengan bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai 21. Bacaan kita berjudul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Saya akan baca lebih dulu ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2. Nanti setelah kita ada di ayat terakhir, kita membacanya sama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Silakan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telancangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelancangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Topik renungan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar berjudul hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, seperti dalam bacaan kita ayatnya yang ke-18. Supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada kata penuh berarti ada yang kosong.
Kalau kita bicara penuh itu berarti ada sebuah tempat tampungan. Nah, tempat tampungan ini umpamakan saja dia sebuah bak, sebuah bak. Jadi siapa yang dipenuhi? Tentu yang dipenuhi adalah kita manusia. Jadi kalau begitu hati kita itu diumpamakan seperti sebuah bak, sebuah bak. Jadi di antara kita yang datang pada saat pagi hari ini enggak semua kedapatan penuh roh, enggak semua. Sebagian mungkin isinya udah 80%, tapi mungkin beberapa ada yang masih di bawah 50%. Baknya belum penuh. Tapi ibadah pagi ini kita sedang mengupayakan supaya kita terus dipenuhi sama roh Tuhan, Roh Kudus yang daripada Bapa. Yang setuju bilang amin. Kita rindu untuk dipenuhinya. Itu sebabnya dari 21 ayat bacaan kita, mari sama-sama kita mau belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita penuh dengan Roh Kudus. 3 hal yang harus kita lakukan. Saya akan membaca ulang dalam ayat yang pertama untuk bagian 1 ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Garis bawahi perkataan penurut-penurut Allah. Ini adalah hal yang pertama, kita untuk dipenuhi Roh Kudus harus mengisinya terus menerus, harus mengisinya. Bagaimana mungkin sebuah bak bisa penuh kalau nggak diisi? Kalau nggak diisi nggak akan penuh. Belum lagi kalau kena penguapan, belum lagi kalau ada kebocoran, wah tambah asat, tambah kosong. Kita mesti rajin memenuhinya, Bagaimana caranya memenuhi? Alkitab mengatakan supaya menjadi penurut-penurut Allah. Bagaimana kita bisa menurut? Tentu karena ada yang ngajar, ada yang beritahu, ada yang tuntun kita dengan kata-kata. Nah itu sebabnya saya mengatakan kalimat ini, maka hal yang pertama kita akan mengisi Roh Kudus ini dalam hidup kita dengan firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang percaya harus punya Alkitab, orang percaya harus membaca Alkitab. Amin saudara, membaca Alkitab. Pak, kalau saya mata nih udah gak bisa baca gimana? Sekarang ada Alkitab suara, kita bisa tetap dengar. Baca, dengar, maka kita jadi tahu dari apa yang kita belum tahu. Masih banyak yang belum kita tahu, tapi pengajaran-pengajaran firman Tuhan semakin memperbanyak pengetahuan kita. Oh, kalau gini gak boleh ya, mestinya begini. Firman Tuhan bukan hanya didengar atau dibaca, tapi juga firman Tuhan direnungkan. Nah untuk perenungan ini gak cukup hanya dalam ibadah pagi ini kita merenungkan firman sementara bawa mobil, bawa motor, sementara kita masak, sementara kita ke pasar, sementara kita ngantarkan anak dan nunggu di halte. Di situ kita merenungkan firman. Buat apa merenungkan firman? Seperti orang mengunyah makanan, pada waktu kita merenungkannya disitulah kita bisa mengerti firman Tuhan, bisa mengerti. Ternyata apa yang dikotbahkan berhubungan dengan hidup sehari-hari yang namanya lalu lintas, yang namanya kedisiplinan, yang namanya budaya antri, yang namanya makan gak boleh sembarangan. Ternyata firman Tuhan yang kita dengar itu teraplikasi. Pada waktu kita merenungkannya ternyata betul ya, jadi ngerti. Jadi kita bukan hanya ingat kerjaan kita bukan hanya ingat profesi kita, tetapi renungkan firman Tuhan supaya kita bisa memahaminya. Supaya kita bisa mengerti. Kita bukan soal baca Alkitab cepat, 1 hari bisa 10 pasal, itu enggak salah. Tapi apa artinya kalau enggak direnungkan? Apa arti? Istilah yang saya pakai kalau cuma target kita makan kenyang, beli roti gambang aja rendam air, kita makan, selesai. Tapi kalau target kita bisa menikmati berkat Tuhan, maka apa yang baik mungkin itu enggak perlu ditelan langsung, tapi dikunyah dulu. Deteksi rasanya, sayur-sayuran yang kita beli kelas 1, ikan udang yang kita makan. Nikmati manisnya seperti apa. Masih soal kita perlu dipenuhi, salah satunya adalah dengan firman Tuhan. Kita mesti melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Supaya pada waktu kita melakukan firman Tuhan, maka apa yang betul-betul Tuhan janjikan itu boleh menjadi milik pribadi kita. Yang setuju bilang amin. Wah, orang-orang yang rajin, yang jujur, yang tekun, yang sabar dalam pekerjaan diberkati Tuhan. Kita praktekkan. Betul. Dari enggak punya jadi punya. Kita terus semakin bergairah jadi tambah banyak. Terus tambah bergairah jadi punya usaha sendiri. Sampai kita kaget. Betul-betul firman Tuhan merubah hidup kita. Kenapa? Karena kita melakukannya.
Selama kita hanya dengar kesaksian orang lain, selama kita menghafal beberapa ayat, selama kita mengimaninya tapi tidak melangkah, kita nggak akan mengalami sebuah perubahan. Sebuah perubahan apabila kita mempraktekkan firman Tuhan, betapapun sulit, betapapun mungkin pada saat pertama membuat kita rada khawatir. Benar nggak sih? Bisa nggak sih? Tapi lakukan aja. Janji Tuhan iya dan kita berubah, kita punya, kita sekarang diperbanyak. Tapi bagian satu lagi belum selesai, bagikan itu firman. Resep-resep keberhasilan yang kita alami, coba kita sharingkan. Mungkin dengan memberikan sebuah Alkitab bagi yang nggak punya, memberikan kaset, memberikan radio yang berisi dalamnya firman Tuhan. Memberikan buku-buku rohani kita sharingkan. Ini buku bagus kita sharingkan. Nah waktu kita mulai men-sharingkan, berbagi, kita mau supaya orang lain juga diberkati, disitulah bahagia mulai datang. Bahagia. Jadi artinya bukan hanya seorang kita yang berubah, tetapi sekeliling kita, teman kita dalam komsel, mereka yang bertemu setiap hari di sekolahan ketika kita ngantar anak, hidup mereka pun diubahkan. Kenapa? Karena kita men-sharingkan firman itu. Kita bahagia. Kita bahagia. Firman Tuhan seperti roti bagi jiwa ini. Kalau nasi menjadi makanan jasmani, maka jiwa kita butuh firman. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4. Bukan hanya dari roti manusia boleh hidup, tapi karena firman Allah. Amin saudara. Kita harus kuat di dalamnya. Kita harus kuat di hati, di jiwa ini. Dan itu kita perlu firman. Orang-orang yang ada firman Tuhan hidupnya berapi-api, bergairah. Hidupnya melihat hal yang baik di masa depan. Karena itu janji Tuhan. Amin saudara. Jangan menghadapi hidup, ya Senin lagi, ya udah Jumat, ya udah dekat Minggu, ya aduh. Tapi dengan firman Tuhan yang di pegangan kita yang kita baca setiap hari, hidup bergairah. Janji Tuhan selalu manis, amin saudara. Selalu indah. Kita sangat bergairah. Firman Tuhan juga sebagai terang dan kompas. Mazmur 119 ayat 105. Dengan adanya terang firman Tuhan kita nggak akan kesasar. Dengan adanya terang firman Tuhan kita nggak akan takut menghadapi kegelapan. Dengan adanya terang firman Tuhan hidup kita penuh dengan sukacita. Amin saudara. Wih terang. Terang. Kita butuh terang seperti ini. Nyari apa aja bisa ketemu. Dengan adanya terang senter di tengah malam, kegelapan tidak akan bisa membatasi kita. Ada terang. Hidup ini dilanda oleh banyak kekhawatiran dan ketakutan. Yang dibutuhkan bukan perubahan yang di luar, tapi yang dibutuhkan berapa banyak terang di dalam kita yang bisa mengalahkan kegelapan. Amin saudara. Kita butuh terang. Butuh terang. Masih dalam hal yang sama kita perlu mengisinya. Roh Kudus itu tidak bisa dilepaskan daripada kuasa firman. Maka dalam hal berikut ini saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-19. Masih dalam hal yang sama kita perlu mengisinya terus menerus. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah hal yang sama kita perlu mengisinya. Kalau tadi dengan firman Tuhan, maka sekarang yang kedua dengan doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan. Hidup Kristen kita nggak boleh hanya pandai dalam sisi yang namanya teoritis, teologi. Itu nggak salah. Tapi kita juga perlu bersekutu dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Namanya aja pujian dan penyembahan. Maka yang ditujukan hal-hal yang baik. Yang ditinggikan, yang diagungkan hanya Tuhan. Amin saudara. Hanya Tuhan. Pujian dan penyembahan. Kemarin saya baru berbicara sama seorang sahabat dalam pertemuan. Dia termasuk grupnya Pendeta Niko. Setiap bulan dia bertemu semua imam musik, pelayan disentuh. Hal yang baik mengapa tidak kita sama-sama coba renungkan dan bagikan. Dia berkata di Menara Doa ada 24 jam orang berdoa di sana. Doa, pujian, penyembahan. 24 jam. Jadi sementara kita dengan kasat mata ngelihat gereja ini dengan rayon-rayonnya di mana aja buka selalu gampang penuh orang. Sampai kita bingung, kita bangun gereja bertahun-tahun yang namanya nambahin 10 jiwa per bulan aja susah. Tapi gereja ini udah buka lagi kebaktian kedua, buka lagi kebaktian ketiga. Sorenya ada kebaktian lagi sampai kita bingung dan bisa penuh. Bisa penuh.
Kita jangan berkata sinis tentang kekurangan mereka. Tetapi mengapa tidak hal yang baik kita belajar. Mereka hidupnya penuh dengan penyembahan. Penuh dengan penyembahan. Saya perhatikan karena saya pendeta yang sering kali berkeliling di gereja-gereja. Ada sekarang banyak gereja membatasi penyembahan. Membatasi penyembahan. Pujian cuma 30 menit. Nggak boleh berbahasa roh. Nggak boleh berdoa lama. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena diperpadat ibadahnya. Sekarang udah 5 kali kebaktian. Padahal awal gereja itu berdiri, saya tahu betul sebagai gereja Pentakosta seperti kita. Penyembahan gak cukup 30 menit, 40 menit. Bahkan kadang-kadang 50 menit orang belum puas. Kenapa? Karena ada mazmur, firman Tuhan yang diperkatakan. Ada kidung rohani, nyanyian yang di buku yang ada teksnya. Ada nyanyian rohani, Alkitab terjemahan lama menulisnya bukan nyanyian rohani. Tetapi nyanyian di dalam roh, nyanyian di dalam roh. Kiparalamaya shikataralamaya, berbahasa roh, berbahasa roh. Para pengajar-pengajar teologi yang mulai memakai 1 Korintus pasal yang ke-14 untuk memberangus penyembahan. Mereka berkata jangan berbahasa roh. Kalau orang lain gak ngerti, bisa dianggapnya kita ini gila. Wah, memakai kata-kata seperti ini sehingga membuat gereja-gereja akhirnya ngerem. Tapi firman Tuhan berkata dalam ayat ke-19, berkata-katalah di antara kamu, berarti kan gak ngomong sendiri. Berkata-katalah di antara kamu berarti homogen komunitasnya. Bukan KGBI Petamburan ini komunitasnya homogen. Baptisnya sama, selama mempercayai Roh Kudus, salah satu tandanya adalah bahasa roh, kita percaya. Tapi mengapa? Mengapa kita mesti takut ketika berdoa, mengeluarkan penyembahan dalam bahasa roh? Mengapa kita takut? Mungkin sebuah kata-kata yang tadi itu jangan sampai orang menuduh kita gila. Barangkali karena komunitasnya tidak homogen. Saya khotbah di GKI, ya kira-kira dong orang GKI kan gak berbahasa roh. Kurang percaya dan penyembahan dalam bentuk bahasa roh seperti itu ya. Saya menahan diri. Saya diundang dalam persekutuan, dalam ibadah Katolik. Saya juga sama, saya juga harus hati-hati. Tapi pada waktu ini komunitasnya GBI, apalagi GBI Petamburan, ya kita sepakat berbahasa roh aja, amin. Nah, akibatnya penyembahan kita seperti tertakar-takar, seperti nggak bisa mengalami sebuah yang namanya terobosan. Ketika anak-anak seperti tadi kami bikin persekutuan di daerah Keramat Sentiong. Orang-orang mengirim anak-anaknya sekolah minggu ikut dalam ibadah penyembahan. Mereka diurapi, mereka berbahasa roh, mereka mendapatkan penglihatan. Mereka mendapatkan pemwahyuan. Anak-anak kecil, anak-anak kecil. Kita orang-orang dewasa yang dipenuhi banyak firman Tuhan. Maaf kata kalau kita membatasi penyembahan. Rasanya gak bisa mengalami terobosan seperti itu. Perhatikanlah orang-orang yang ada di ladang misi di ujung tombak dalam kebaktian KKR. Dalam ibadah kesembuhan ilahi. Hampir rata-rata mereka masuk dalam penyembahan. Biar Tuhan ambil alih ketika kita berserah dalam penyembahan. Masih dalam hal yang sama kita perlu supaya mengisinya terus menerus. Itu sebabnya jangan malu ketika kita bermazmur. Jangan pernah lelah ketika menaikkan puji-pujian. Atau juga jangan merasa bersalah ketika berbahasa roh. Nyatakanlah syukur senantiasa dalam ayat 20 katakan. Tetapi semua itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan, bukan untuk unjuk muka kita, bukan supaya kita dipuji, tetapi semua itu bagi Tuhan. Bagi Tuhan, supaya namanya saja dimuliakan. Amin saudara. Supaya namanya aja dimuliakan. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati. Masih dalam hal yang sama kita perlu mengisinya terus menerus. Lihat dalam ayat bacaan kita ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi bagaimana Roh Kudus itu bisa memenuhi, karena Roh Kudus itu turun dari atas, Dan dia akan semakin deras ketika ada tempat yang jauh di bawah. Itu sebabnya betapa pentingnya sebuah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati bukan hanya di hadapan Allah kita rendah hati, tetapi di hadapan sesama pun kita rendah hati. Itu sebabnya mari kita belajar menghargai orang-orang yang lebih muda dari kita.
lebih rendah dari kita, hargai mereka. Jadi jangan pandang sampai sebelah mata. Jangan, lo apa lo masih hijau? Jangan. Dan jangan lupa juga kita perlu menghormati orang-orang yang lebih tinggi. Lebih tinggi karena usianya lebih tua. Lebih tinggi level pendidikannya. Lebih tinggi jabatannya di gereja. Hormati mereka. Hormati. Jadi upaya merendahkan diri ini mencakup banyak hal kepada sesama kita. Jangan lupa berterima kasih. Karena sukses seseorang gak pernah dia karena seorang diri melakukannya. Ada banyak orang yang mendukungnya. Baik melalui doa, nasihat-nasihat. Baik merupakan uluran tangan. Kita sukses gak pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Ada orang lain yang mensupport kita. Itu sebabnya jangan lupa katakan sama mereka terima kasih ya. Buat dukungan doanya. Terima kasih ya buat nasihatnya. Tante terima kasih ya. Tante sudah tegur saya, terima kasih. Saya diluruskannya, terima kasih Tante. Katakan terima kasih. Kita mesti merendahkan diri antara kita sesama. Kalau kita punya salah, jangan malu untuk minta maaf. Aduh maafkan saya ya, kemarin salah ngomong. Tolong dong, kasih saran ke saya. Tolong dong kritik saya. Gak ada di antara kita yang sempurna, pemimpin yang sempurna, gak ada. Kecuali satu jikalau dia merasa dia nggak perlu dinasehati. Jadi jangan segan untuk meminta maaf, jangan segan untuk minta saran, dan jangan segan untuk dikritik. Ayo dong, kasih tahu kalau saya ada kurang apa. Masih dalam hal yang sama soal merendahkan diri dalam hal kita memohon supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jangan malu mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Jangan malu. Jadi saat-saat tertentu kita di gereja ngerasa firman Tuhan menyentuh hati kita. Aduh akhirnya kita nyanyi sambil nangis. Pemimpin ibadah berkata yang mau didoakan maju ke depan. Sementara gelar kita sudah PDP, PDM bahkan PDT. Akhirnya kita maju ke depan. Dengan cucuran air mata hati kita yang remuk redam, kita maju ke depan. Aduh mungkin hati kecil berkata nanti apa kata orang, lu pendeta maju ke depan. Saya mau kasih tahu kan hari itu gak ada larangan, pendeta gak boleh maju. Jadi ketika hati kita mulai hancur, kita ekspresikan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Saya kalau beribadah, pendeta khotbah ditanya di sini apa yang ada punya masalah. Saya punya masalah, angkat tangan. Ya sudah angkat tangan maju ke depan, saya nggak duduk, maju. Tapi pendetanya mau doakan saya bisik-bisik dulu, Pak Hendi kok maju sih? Gimana tadi lu suruh maju? Suruh maju. Sampai habis didoakan saya saking nggak enaknya di belakang dia berkata, Pak gantian dong saya didoain. Saya bilang jangan kayak gitu, kamu dipakai Tuhan menjadi ujung tombak berbicara untuk memberkati kami. Mengoreksi kami, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki yang rusak, mendidik kami dalam kebenaran. Saya bilang gak usah minder. Enggak Pak, saya digerakkan Tuhan juga, saya kepengen didoakan sama Pak Hendi. Ya udah gak apa-apa, saling mendoakan. Istri saya bertanya kenapa sampai nangis Pak tadi. Ya setiap orang punya kebutuhan, amin. Karena apa sih? Saya gak bilang aja karena lu. Masing-masing kita ada persoalan di rumah, ada persoalan di luar rumah. Tapi buat apa kita mengekspresikannya kepada orang-orang yang siap mendengarnya. Tapi kalau kita tertumpah hati kita, tertuju kepada Tuhan kita menceritakannya. Karena firman Tuhan oleh jamah lembutkan hati kita. Saya mau katakan di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian. Yang setuju bilang amin. Ada penyelesaian. Ada penyelesaian. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Jangan lupa judul ini daripada khotbah supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Tadi yang pertama kita perlu mengisinya terus-menerus dengan firman Tuhan. Doa penyembahan dengan merendahkan diri. Itu adalah mengisi supaya Roh Kudus terus memenuhi kita. Sekarang yang kedua bacaan firman Tuhan. Kita perhatikan dari ayatnya yang ketiga. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Izinkanlah kalimat-kalimat ini dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keenam saya kasih judul dulu.
Ini adalah hal yang kedua, supaya kita penuh Roh Kudus, kita perlu menjaganya dengan hati-hati agar jangan ada kebocoran. Jangan ada kebocoran. Ada istilah yang dipakai gereja tanggap jiwa. Gereja punya tambahan jiwa baru. Tapi kalau gereja nggak punya visitasi, nggak melayani dengan baik, yang hari ini datang akhirnya minggu depan nggak datang lagi. Yang udah lama bergereja di tempat ini hampir 5 tahun, akhirnya pun terlepas pindah ke gereja lain. Kenapa? Karena gereja hanya memfokuskan ke dalam pertambahan jemaat, tapi nggak menjaga jemaat yang di dalam ini supaya tambah home, tambah akrab, tambah intim dengan kita. Nggak dijaganya, yang sakit nggak dibesukin, yang ulang tahun nggak dikasih selamat, yang sedang dalam kesulitan pembiayaan berobat kita besuk pun tidak. Saya mau beritahu kepada saudara, betul ada pertambahan, tapi kita nggak menjaga kebocorannya, akhirnya nggak penuh-penuh, nggak penuh-penuh. Itu sebabnya nasihat dalam ayat yang ketiga, supaya kita menjaga hati-hati supaya tidak bocor, tidak ada celah. Kita di situ diajar, jauhkanlah daripada kita pornografi. Jauhkan percabulan. Ini orang banyak melakukannya nggak terang-terangan. Seorang sahabat, dia ahli IT. Itu bapak gembalanya tiap hari komputer terus. Sampai akhirnya majelis berkata, Pak kok nggak kerja-kerja, nggak besuk, nggak kemana-mana, kenapa terus di kantor aja? Ya banyak yang diurusin. Nah kalau sekali mungkin seperti itu, ya barangkali orang lumrah. Seminggu cuman seperti itu, ya lumrah. Tapi kalau sampai berbulan-bulan seperti itu, maka orang-orang mulai menaruh curiga. Nah salah satu daripada sahabat kami ini yang bisa IT, sementara nggak ada gembalanya, itu komputer bekas pakaian dia buka. Dia lacak apa yang dilakukan. Apakah betul sedang mengecek biodata jemaat? Apakah betul sedang menyebut satu persatu nama dan dia mendoakannya? Ternyata mengagetkan. Apa yang dibukanya lewat media yang namanya internet itu ternyata gambar-gambar porno ada di sana. Film-film porno ada di sana. Mungkin pendeta itu nggak pernah menyangkanya ada jemaat yang cerdas dalam hal IT. Dia pikir jemaatnya semua bodoh. Tapi di zaman sekarang ini anak SMP, SMA aja bisa menggunakan komputer dengan canggih. Apalagi ini seumur-umur dengan saya. Bekerjanya di bidang IT. Dia buka itu. Wah, langsung rapat majelis, persoalannya mau diapakan kita punya gembala. Kita udah gak bisa lagi memakai kata gembala itu juga manusia, gak bisa. Kenapa? Ini sudah merupakan satu habit, kebiasaan buruk. Bagaimana mungkin yang suci bisa masuk dalam hidup kita sementara yang kotor dan najis kita sudah kasih tempat lebih luas? Gak bisa. Kalau air masuk dan terus memenuhi kita, otomatis udara akan terusir keluar. Itu selalu begitu. Roh dan daging selalu bertentangan. Setuju bilang amin. Jadi kalau daging dikasih tempat yang pornografi, cerita-cerita seronok dan najis, apa aja yang diceritakan mengundang hal-hal yang sifatnya mesum. Saya mau beritahu, itu adalah daging. Ketika daging memenuhi hati kita, roh nggak bisa dapat tempat. Bukan Allah nggak adil, bukan Allah nggak kuasa, bukan Allah pilih kasih, bukan. Tapi karena kita siap untuk menerimanya, cuma memberikan ruang sedikit. Jangan pikir kita namanya hamba Tuhan, para pelayan semua suci. Belum tentu. Cuma hati kita pribadi yang tahu dan roh Tuhan yang tahu. Tapi bukankah kejujuran dibutuhkan di masa-masa sekarang ini? Mengingat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang setuju bilang amin. Berhentilah bersandiwara. Masih dalam hal yang sama, jangan sampai bocor. Dalam ayat 4 dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Wah, perkataan kita diukur. Jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang sembrono, jangan ngomong yang kasar. Waduh, luar biasa. Orang tua ngomelin anaknya pakai kata-kata nama binatang. Istri memberontak sama suaminya. Anak memberontak sama orang tuanya. Jemaat memberontak pada gembalanya pakai kata-kata yang kasar. Mulutmu adalah harimaumu. Apa yang kita ucapkan gak bisa ditarik kembali dan orang akan menilai kita. Orang gak akan kagum dengan kita punya khotbah. Kalau dia yang lihat mulut kita di luar khotbah tidak jadi berkat. Amin.
Apa yang kita ucapkan mesti dipertanggungjawabkan. Apa yang kita janji mesti dipenuhi. Orang akan lihat itu ukurannya. Itu ukuran. Nah, maka dari itu mari kita rindu sekali Roh Kudus memenuhi kita. Bagian kita adalah menjaga mulut kita. Kita nggak cukup meminta Tuhan menolong saya untuk menjaga mulut kita. Kenapa? Kan kita yang punya mulut itu. Kita yang berhak untuk mengucapkannya. Kita yang berhak untuk menahannya. Bukankah kita diberikan 2 telinga? 1 mulut. Jadi pengajaran firman Tuhan, nasihat-nasihat, koreksi, saran, kritik dari orang luar. Mari kita buka 2 telinga lebar-lebar. Yang setuju bilang amin. Tapi giliran kita bicara, ingat ya, mulutnya cuma 1. Jadi lebih sedikitlah berbicara. Nah, udah berbicara pun mulutnya cuma 1, masih ada bibir untuk menutupnya. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita tahu itu nggak bagus, itu tidak jadi berkat, walaupun idenya udah ada tuh yang jelek, tahan, amin. Amin. Nah, jadi udah 1 mulut juga masih ada katupnya. Ayat 5, apalagi yang kita mesti jaga supaya nggak ada kebocoran. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, dan orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Soal keserakahan, ini identik dengan keterikatan. Alkitab menulis semua boleh, tapi apakah membangun? Semua boleh, apakah berguna? Semua boleh, apakah berdampak baik bagi orang lain? Nah, pikirkan semua itu. Jadi jangan ada keterikatan dengan dunia. Kalau kita terikat dengan dunia, kasih Allah nggak bisa penuh dalam kita. 1 Yohanes pasal yang kedua. Nggak bisa. Saya perlu dengar berita. Saya juga punya film-film favorit di televisi. Tapi jangan terikat. Artinya jangan terikat. Kalau Tuhan menginginkan saya lebih untuk dia, ini perlu saya tinggalkan. Amin, saudara. Saya hobi baca koran. Dan koran kita dari dulu adalah Kompas. Aduh, kalau saya baca tuh udah halaman pertama saya urut. Kenapa? Nggak mau rugi dong. Udah beli koran. Tapi mungkin beberapa tahun belakangan ini saya cuma baca headline-nya aja. Gak bisa, gak ada waktu. Tapi saya ingin dengar hal-hal yang mungkin baru. Saya tanya istri saya, karena dia lebih banyak waktu di rumah. Berita apa hari ini yang bagus? Ceritakan aja. Ya udah. Sampai rasa-rasa saya pernah ngomong juga sama istri saya, kok saya jarang baca koran, kamu juga jarang baca. Ya apa aja jarang baca, ya saya ngikutin. Kalau gitu kita berhentiin aja ya koran, jangan tiap Jumat promo. Jadi rupanya dia baca koran lebih banyak, lebih detail itu hari Jumat. Dia bilang, ya udah kalau gitu kita beli seminggu sekali hari Jumat. Jangan. Kan penting buat bungkus, ya buat bungkus. Jangan pakai koran baru dong. Tapi sampai sekarang akhirnya kami tetap langganan. Kenapa? Karena anak-anak juga butuh untuk clipping. Tapi buat saya sendiri ada atau enggak ada koran datang tepat atau terlambat, nggak usah pusing. Film bagus atau film tidak bagus, nggak usah pusing. Kenapa? Karena memang saya punya televisi, hanya nonton seadanya. Kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini Tuhan minta kita supaya lebih lagi buat Dia. Kalau nggak mengurangi porsi dunia, nggak mengurangi kesenangan kita, nggak mungkin kita bisa memberi lebih kepada Tuhan. Dulu saya hobi main bulu tangkis 1 minggu bisa 3-4 kali. Dan Tuhan berkata, kamu sudah terikat. Sampai ninggalin ibadah, ninggalin latihan persiapan buat kebaktian minggu, kamu udah terikat. Ini sama artinya dari penyembahan berhala. Aduh, sampai kaget. Kita khotbah jangan sampai ada berhala di antara kalian, tapi saya sendiri terikat. Saya ambil keputusan penting, saya bilang saya nggak bisa rutin lagi. 4 kali jadi 3 kali, jadi 2 kali stop. Dan berhenti nggak main bulu tangkis lagi. Tapi Bapak butuh olahraga, lari pagi. Ya, lari pagi setiap hari kurang lebih sekitar 2-3 kilometer. Tiap hari. Jangan ada keterikatan dengan hal-hal yang duniawi. Ayat 6 bacaan kita masih soal menjaga jangan sampai bocor, ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan oleh kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi supaya kita tidak ada kebocoran dalam arti rohani ini, Roh Kudus bisa terus memenuhi kita, maka kita mesti menjaga input dari luar, perkataan-perkataan orang di sekitar kita.
Ada orang-orang yang disebut sebagai ahli dalam motivasi, disebut motivator. Ada orang-orang yang disebut sebagai cerdik pandai cendekian, namanya orang-orang pintar. Waduh, luar biasa. Televisi kita banyak diwarnai dengan siaran seperti itu. Dan laris, ratingnya tinggi. Dan di antara kita juga nggak jarang duduk menonton dan membandingkan dengan khotbah di gereja. Wah, ini lebih membumi, ini lebih gampang diikuti. Tapi saya mau beritahu, baik belum tentu benar, belum tentu benar. Mereka menyisipkan hampir rata-rata yang soal jiwa, yang soal pikiran, perasaan, kehendak. Seperti diarahkan, pasti bisa, yakini. Luar biasa, fokus, wah nggak salah. Enggak salah, demi apa pencapaian dari sedikit jadi banyak, banyak tambah banyak. Tapi jiwa tanpa didasarkan firman Tuhan yang adalah roh. Firman Tuhan membuat roh kita semakin kuat di dalam Dia. Dan puncak sebuah kekuatan roh adalah penyerahan diri. Yang setuju bilang amin. Bukan ambisi. Orang-orang yang bergerak karena jiwanya dipacu, akhirnya apapun dihalalkannya. Sampai kurang-kurang istirahat, nggak sampai punya waktu dengan keluarga, melupakan kesehatan sendiri. Dia kejar. Kenapa? Fokus. Dikit lagi sampai, pasti bisa. Disitulah mulai adanya namanya stres, depresi. Tidur pun ngomongnya kerjaan. Tidur bisa ngomong. Tapi apakah kita yang masih menginjak bumi ini yang membiarkan Roh Kudus memenuhi hati kita? Kita nggak butuh semua itu. Kita perlu. Kita memintanya. Kita memohonkannya. Tetapi juga jangan lupa roh kita yang semakin dikuatkannya. Kita ada dalam penyerahan diri. Yang setuju bilang amin. Jikalau itu mungkin ya Tuhan berikanlah. Tapi jikalau itu memang tidak mungkin, tidak diberikan. Tapi aku mesti menerima apa adanya seperti ini. Jadilah kehendak. Apakah orang-orang seperti ini gak diberkati? Coba kita bandingkan, waktu akan menariknya. Yang mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia memporsikan rohnya lebih utama. Cari Tuhan lebih dulu. Jangan sampai satu hari gak baca Alkitab. Jangan sampai hidup gak ada penyembahan. Jangan sampai gak merendahkan diri. Saya mau beritahu, kosong. Yang ada cuma emosi, yang ada cuma marah, aroganisme totaliter. Wah, kalau bukan saya, kamu siapa? Harusnya kita katakan kalau bukan Tuhan yang memberkati saya. Itu yang paling penting. Roh lah yang membuat kita puas. Yang setuju bilang amin. Walaupun di atas meja cuma ada tahu, tempe, sayur kangkung, sama ikan asin sedikit, kita mengucap syukur. Tapi orang-orang yang hanya difokuskan pada perkara yang jiwani, dia nggak akan pernah puas. Akibatnya sangat minim dengan ucapan syukur. Yang ada marah mulu, yang ada sungut-sungut, mau nyesal. Sayang sekali. Padahal tetangga kita di sebelah rumah yang berserah pada Tuhan hidupnya. Ampun. Makanannya mungkin lebih sederhana dari kita. Tapi bahagia hidup. Hati yang gembira adalah obat. Merembet terus tubuh jadi sehat, muka berseri-seri. Ya ampun, yang kayak begini nih. Ini namanya kerajaan Tuhan yang turun ke bumi. Luar biasa. Saya akan menutup khotbah ini dengan hal yang terakhir. Jangan lupa judul khotbah ini. Supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama tadi mengisinya terus menerus. Yang kedua menjaganya dengan hati-hati supaya jangan ada yang rembes, yang bocor. Jangan, dan itu sepenuhnya ada di tangan kita. Mau jaga atau enggak jaga tergantung kita. Jadi berapa bocornya juga tergantung kita. Tergantung. Itu hak penuh yang Tuhan kasih ada di tangan kita. Hari yang terakhir. Saya ingin kembali ke dalam Efesus pasal yang kelima dalam ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihimu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau boleh saya katakan di bagian ini, biarlah kita memancarkan terang Tuhan dengan berani. Kita mulai dipenuhi firman, kita mulai dipenuhi Roh Kudus, ya ampun, rajin ibadah. Kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh, diperlengkapi dengan karunia roh, bisa ini, bisa itu, luar biasa. Tapi persoalannya buat apa?
Di gereja bukan sedang membuat sebuah ranking rohani, itu nggak penting. Tapi justru di hadapan Tuhan yang melayani, yang jadi hamba, itulah yang lebih tinggi. Yang setuju bilang amin. Itu paling penting. Jadi kalimat ketiga mengatakan di bagian ini bahwa kalau kita mau penuh roh, maka kita mesti memancarkan terang Tuhan dengan berani. Jadi terang Tuhan itu, Roh Kudus itu yang adalah terang mulai memasuki kehidupan kita, memenuhi kita, mesti diekspresikan, mesti dipancarkan. Di sekeliling kita ada banyak yang membutuhkan Roh Kudus, kita bisa bagikan. Lewat doa-doa kita, penumpangan tangan, lewat sharing di mana kita juga mulai kasih tahu tuntunan-tuntunan supaya bisa berdoa dan menyembah Tuhan dengan benar, bagikan sama mereka. Saya diundang oleh sebuah gereja Katolik untuk retreat mereka. Saya baca undangannya sampai saya kaget. Ini nggak salah, saya bilang. Undangannya penuh dengan roh. Iya Pak, udah diatur pembicara lain, ada tema lain, tapi Bapak itu, kami undang Bapak kan dari GBI bicara ini. Apa di situ saya mau dihakimi pikiran saya? Jadi saya akan khotbah, saya tanya lagi, saya bilang ini kan tentang Roh Kudus supaya memenuhi. Maksudnya apa ya? Ya itu seperti orang-orang pendeta itu tuh Pak yang pernah khotbahkan juga di tempat kita Pak waktu itu. Bisa berbahasa roh, aduh. Ini sungguh-sungguh ini yang undang, sungguh-sungguh ngomong kayak gitu. Saya bilang andai kata nanti Tuhan melawat seperti itu, apa kamu gak akan ada masalah dengan pimpinanmu? Oh gak ada masalah Pak. Gak ada masalah. Kami rindu Pak, jika itu kebenaran firman Tuhan, maka bukan hanya orang-orang GBI, bukan hanya orang-orang GSJA, bukan hanya orang-orang GPDI yang berbahasa roh, tetapi kita juga bisa. Nah itu rupanya menjadi kerinduan mereka. Saya datang gak bawa tim, saya datang seorang diri, tapi Tuhan ada bersama dengan saya. Setuju bilang amin. Sampaikan aja, terangin dulu pujian penyembahan seperti apa. Tadi ada nyanyian yang teks namanya kidung, puji-pujian, ada yang namanya mazmur, nyanyi seenak kita tapi dari dasarnya firman Tuhan. Satunya lagi nyanyi dengan akal budi, ketika berhenti kita mulai nyanyi dalam roh. Saya ucapkan itu, sampaikan sama mereka. Saya bilang sama yang memimpin pujian, kamu bisa main gitar kan? Bisa. Ingat gak ada lagu Haleluya diulang-ulangin tuh, diulang-ulangin sampai 12 kali. Iya bisa. Yang gak bisa pun gampang ngikutin, kadang kan cuma itu diulang-ulang. Jangan coba petik lagu itu. Haleluya, haleluya. Dari yang ngeliatin saya begini nih, sampai merem deh. Haleluya. Dan rupanya 1-2 orang di antara mereka sudah biasa okumene. Jadi lebih sungguh-sungguh lagi. Terus saya bilang bebaskan hati kita, kalau Tuhan menggerakkan sesuatu untuk kita ucapkan, itu bahasa baru, saya bilang ucapkan. Jangan takut, di sini roh Tuhan hadir. Yang setuju bilang amin. Saya akan menolong saudara untuk ikut mendoakan. Saya bilang gak ada penyesatan di tempat ini, ayo ucapkan aja. 1-2 mulai melenting. Di sana lagi mulai melenting. Saya liatin aja. Dan terus seperti api menyambar. Wah, lebih dari setengah mereka berbahasa. Jadi saya ngelihat kalau orang-orang rindu, orang-orang mau, orang-orang memohonkannya, Tuhan bisa memberikannya. Yang setuju bilang amin. Ekspresikan. Kasih tahu bagi yang belum tahu, ceritakan pengalaman-pengalaman indah ketika kita mengalami Tuhan. Sekarang dalam ayat 7 dan 8 masih dalam hal yang sama, memancarkan terang Tuhan. Karena kita sudah mengalami kepenuhan, apa yang kita mesti lakukan? Memancarkan terang Tuhan. Ayat 7 dan ayat 8. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi masih dalam hal yang sama kita mesti mengekspresikan terang Tuhan. Di sini kita mesti belajar memilih sahabat yang tepat. Memilih sahabat yang tepat. Saya rindu supaya hidup ke depan mempertahankan kepenuhan ini. Maka carilah yang lebih rohani. Yang lebih sungguh-sungguh. Saya rindu bisnis saya diberkati oleh Tuhan dengan cara yang benar, yang legal. Maka bergaulah dengan pebisnis juga yang caranya seperti itu. Saya mau rumah tangga saya berbahagia. Maka bersahabatlah dengan orang-orang rohaniwan yang hidupnya sudah terbukti rumah tangganya bahagia. Bergaulah dengan mereka. Jadi kalau keinginan kita sudah benar, tapi memilih temannya yang tidak tepat, bahaya. Bahaya. Rumah tangga kita yang kepengen dipulihkan akhirnya jadi tambah ambruk.
Bisnis kita yang tadinya udah lumayan lah, masih ada cuan, tapi bergaulnya sama orang yang salah. Selip sana, selip sini, tipu sana, tipu sini, palsukan ini, palsukan itu. Sampai akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena memilih teman yang salah. Tadinya kita masih bisa berdoa pagi, baca Alkitab, bisa menikmati perkataan-perkataan Tuhan yang hidup. Tapi bergaulnya salah dengan mereka yang hidupnya mengabaikan firman Tuhan. Seorang sahabat berkata, Pak, 1 minggu saya belum tentu buka Alkitab di rumah. 1 minggu. Belum tentu. Padahal dia majelis di gereja. 1 minggu belum tentu baca. Saya kaget. Saya bilang kalau gitu dasar hidupmu dalam iman itu apa? Ya pokoknya percaya sama Tuhan. Percaya kalau tidak didasari firman Tuhan gak akan kuat. Tadi sudah dikatakan bukannya dari roti manusia hidup tapi karena firman Tuhan. Setuju bilang amin. Kamu gampang stres, gampang depresi, gampang potong jalan. Gampang ambil jalan pintas. Kacau. Pilih sahabat yang tepat, itu bukti kita mengekspresikan terang. Nah, akibatnya akan ada orang yang gak terpilih dengan kita. Kita mesti jauhi mereka karena kita gak tepat bergaul sama mereka. Kita akan dicemooh, dimusuhin, itu resiko. Itu resiko dan itu hanya sepotong waktu. Kapan-kapan ketika mereka lihat ternyata kita berdampak baik untuk masa depan mereka. Mereka bisa jadi sahabat lagi dengan cara persahabatan yang baru. Yang setuju bilang amin. Satu saat. Bagian terakhir firman Tuhan dari bagian ini memancarkan terang Tuhan dengan berani. Maka perhatikan dalam bacaan kita ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Izinkanlah sepotong kalimat menutup khotbah ini. Di mana kita berusaha memancarkan terang Tuhan kepada sesama kita. Maka kita mesti rajin untuk mengadakan sebuah yang namanya pemeriksaan kesehatan. Dunia medis menyebutnya MCU, medical check up. Kita mesti rajin medical check up. Dari namanya periksa darah bisa ketahuan kita punya kolesterol berapa, tekanan darah berapa, kita punya HB berapa. Itu dari satu yang namanya pemeriksaan darah. Teman-teman mengatakan, lu kalau udah gocap juga mesti rajin MCU, siap. Apalagi dalam hal rohani. Nggak ada yang namanya pengurapan paten, nggak ada. Kita juga mesti rajin check up. Ya. Apakah betul kita masih hidup, apa sudah mati? Seperti dalam ayat yang ke-14. Orang tidur dan mati berbeda. Tidur itu hidup. Tapi mati itu kan udah gak ada napas. Kita mesti cek. Apa bedanya dengan rohani? Kalau rohani kita tidur, firman Tuhan masih kita dengar, firman Tuhan masih kita rasa. Kok pas ya? Tapi karena kita tidur, kita gak bisa meresponinya buat apa-apa. Belum berobat. Tapi kalau mati di tempat teras, firman Tuhan menegur kita dengan jelas, kita udah gak rasa lagi. Malah kita marah-marah main khotbah, kurang ajar tuh, jangan diundang lagi. Gitu. Itu berarti hati kita udah nyaris menuju kematian. Bacaan kita dalam ayat yang ke-15, apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana atau bebal? Ulang berulang, jatuh di dosa yang sama. Ulang berulang, ada di kesalahan itu. Gak bisa berubah, gak bisa keluar. Kenapa? Karena memang kita gak punya landasan yang kuat. Kita lemah, firman Tuhan gak cukup membuat kita teguh dalam Dia. Gak cukup. Kita perlu medical check up. Ayat 16 mengingatkan kita apakah kita disiplin dalam menggunakan waktu. Hari-hari ini beredar BB, SMS, mengenai tanggal 7 Juni. Mendeklarasikan, apa itu ya. Meramalkan tanggal 29 September tahun ini akan terjadi apa ya. Saya pikir bukan itu yang penting. Yang penting adalah kesiapan kita menghadapi tiap hari. Yang setuju bilang amin. Juni belum tiba kita udah mati. September belum tiba kita udah diangkat Tuhan. Nah ini yang lebih penting ini. Menjaga hidup kita tiap hari. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Jangan. Jangan ada di antara kita yang tawar hati undur dari Tuhan. Jangan. Ayat yang ke-18, apakah kita saat ini masih dalam keadaan penuh? Nah ini koreksi buat kita. Kalau kita masih belum penuh atau justru semakin susut roh ini. Mari kita mau berobat dan bertobat. Yang setuju bilang amin. Kita datang pada ahlinya, sampaikan tante, saya punya masalah seperti ini. Bisakah bantu saya? Oh iya, masuk dalam ruang konseling, disitulah kita berobat. Disitulah kita mau bertobat. Nah, saya percaya betul kalau ini kita lakukan dengan baik,
maka kepenuhan ini dari Tuhan bisa kita pelihara tiap hari, tiap minggu, bahkan sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Kita mau jadi berkat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup, penuhiku, roh Allah.